Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dari banyaknya nikmat Allah, Allah mengingatkan, wa in ta'uddu, apabila kamu menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitung nikmatnya. Walaupun nikmat itu kelihatan satu, nikmat makan kelihatan satu, nikmat minum kelihatan satu nikmat, tapi sejatinya itu bukan satu nikmat. An-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat itu masih berhubungan dengan puluhan, dengan ratusan, bahkan dengan ribuan dan jutaan nikmat yang lain. Karena itu para jemaah sekalian, mengapa kemudian ketika kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, ayo sholat. Ketika dalam sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji kepada Allah, terima kasih ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Ada apa kita suruh bersyukur? Padahal tidak semua orang Islam saat ini mungkin. Bapak sekarang sholat Jumat, mungkin saja ada yang mendapat musibah, sekarang ada yang wafat. Tapi semuanya yang sholat di sini tidak boleh diganti dengan innalillah, nggak boleh. Tetap kalimatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena masih banyak yang bisa kita syukuri. Masih banyak nikmat Allah yang masih bisa kita syukuri, dan Rasulullah mengajarkan kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, unzur ila man huwa dunaka, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara, dengan orang yang lebih melarat daripada kita. Insyaallah kalau kita mampu membayangkan seperti itu, kita akan termasuk orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Dari sekian nikmat Allah, yang paling hebat, yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Terus terang saja, Bapak ini datang ke sini ini nggak ada yang ngundang ini, nggak pakai surat undangan, nggak pakai WA, nggak. Siapa yang menyuruh, siapa yang mendorong Bapak meninggalkan pekerjaannya dan kesibukannya masing-masing untuk sholat Jumat? Itu adalah panggilan iman. Karena kita percaya bahwasanya sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi kita. Inilah saudara-saudara sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah, alladzi hadana lihada, yang telah menunjukkan kepada kita ini, kepada agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kita ini enggak bakalan beriman, kita tidak akan menjadi Islam laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Kita mendengar ada bapaknya Nabi, namanya Nabi Ibrahim, Azar, enggak beriman. Anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, tidak beriman. Pamannya Nabi Muhammad sendiri, Abu Lahab, tidak beriman. Kalau kita nggak kenal sama Nabi, bukan keluarga Rasul, bukan keluarga kiai, malah kok beriman? Inilah hidayah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita jaga iman kita ini. Dengan apa jaganya? Jangan sampai kita berbuat maksiat. Karena kalau iman kita dibarengi dengan maksiat, iman kita ini akan menipis dan luntur, bahkan hilang. Al-iman, iman itu yazidu, akan bertambah, wa yanqusu, dan akan berkurang. Yazidu bi ta'at, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan akan hilang, berkurang oleh sebab maksiat. Karena itu jaga para jemaah sekalian, jaga. Terus apa iman itu?
Selalu saya tekankan, iman itu adalah sebuah keyakinan dalam hati, kepercayaan dalam hati, yang diungkapkan dengan lisan, wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bapak mengatakan, saya beriman Kiai. Tidak cukup hanya beriman kepada 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman itu. Amantu billah, percaya kepada Allah, wa malaikati, malaikatnya Allah, wa kutubi, kitabnya Allah, wa rusuli, rasulnya Allah, wa bil yaumil akhir, percaya beriman kepada hari akhir, garis miring kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarri minallah, percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah. Kita hafal, kita mantapkan ke dalam hati, saya percaya itu. Tidak hanya cukup percaya. Wal iqrar bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Minim diucapkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita percaya Nabi Muhammad utusan Allah, maka include di sana, masuk di sana apa? Ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya. Maka saudara-saudara sekalian, jangan Bapak kaget kalau orang cuma dengan modal la ilaha illallah masuk surga. Karena apa? La ilaha illallah masuk surga, Kiai. Iya. Karena miftahul jannah, kunci surga, password surga itu ya la ilaha illallah. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang sedang berperang. Tiba-tiba musuhnya yang kafir itu sudah terdesak, tinggal diangkat senjata, mati dia nanti. Tapi ketika dia mau menyerang kepada si orang kafir itu, orang kafir tadi berteriak, saya nyerah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh sahabat ini tidak dihiraukan, kamu cuma pingin selamat saja, langsung diserang, mati itu si musyrik tadi. Dia pikir ada yang salah apa yang telah saya lakukan. Kemudian lapor kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab oleh Rasulullah atas peristiwa itu, kamu salah. Loh, kenapa salah ya Rasulullah? Bukankah dia dalam keadaan perang? Dia terdesak, dia ingin cari selamat dengan hanya modal dengan syahadat. Kamu salah. Dulu kamu masuk Islam modalnya apa? Kan sama modalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok dianggap belum Islam? Akhirnya dikasih tindakan, dikasih hukuman itu sahabat. Dianggap salah para jemaah. Jadi saudara-saudara kalian, inilah iman. Dan tidak hanya cukup diucapkan, tetapi kita harus wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Gak cukup saya sudah baca syahadat berarti saya sudah muslim. Gak cukup. Orang beriman gak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya kalau ada kesempatan lanjutkan dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Minim 5 hal yang diwajibkan dalam agama yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji para jemaah sekalian. Namun pekerjaan yang istiqomah, yang terus menerus yang kita lakukan, bukan syahadat, bukan haji, bukan puasa. Puasa cuma setahun, sebulan sekali dalam 1 tahun. Zakat itu juga kalau punya uang. Yang tiap hari dilaksanakan oleh orang yang beriman adalah as-salat. Salat ini. Maka al-farqu, al-fariq yang membedakan antara orang mukmin dengan non-mukmin adalah salatnya. Dan insyaallah salat kita ini akan menjadi barometer kita, ukuran kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Pertama kali yang akan dihisab pertama kali adalah salat kita. Kalau salatnya baik, insyaallah nyelonong masuk surga. Tapi kalau salatnya enggak benar, akan dihadang oleh para malaikat. Karena itu para jemaah sekalian, ayo salat.
Karena ketika kita melaksanakan sholat, dimulai dengan takbir Allahu Akbar, ditutup dengan salam, sejatinya kita telah melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, ada kalimat Alhamdulillah. Syukur dengan hati, dan syukur dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Jaddidu imanakum, Rasulullah mengingatkan, perbarui imanmu. Cas imanmu. Kalau ada HP, cas imanmu. Dengan apa kita ngecas hak iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaga iman kita sehingga kita mati dengan membawa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita tidak membawa iman, nangis saudara. Kita mati tidak membawa iman, nangis. Kalau kita dihukum di dunia, berapa tahun hukumnya? 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, seumur hidup, hukuman mati. Ada batasnya, ada selesainya. Mati ya selesai. Tapi kalau saya, bapak mati tidak bawa iman, akan masuk ke dalam neraka kholidina fiha abada, selama-lamanya. Nggak ada keluar, Kiai, nggak ada. Apa nggak musibah paling besar ini saudara? Mereka menangis. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, andaikan saya jadi debu. Kenapa jadi debu? Orang kafir menangis pingin jadi debu karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kemudian yang namanya kambing, hewan-hewan itu, katanya Allah, kuni turaba, jadi debu, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Orang kafir menangis, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Lebih baik saya jadi debu. Sekarang saya dengan Bapak hidup, jaga iman kita sehingga kita nanti menghadap kepada Allah dengan membawa kalimat la ilaha illallah.